Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi Amelia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, bagaimana kabar anandaku hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan menghindari keramaian. Baiklah anandaku, pada kali ini Ibu akan bahas materi tentang barisan aritmatika. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah bahas mengenai apa itu barisan bilangan. Nah, bagaimana konsepnya, apa saja yang perlu kita perhatikan. Pada kali ini kita akan masuk ke bagaimana sih bentuk barisan aritmatika. Nah, sebelum itu, perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Ada seorang anak yang diberi uang saku orang tuanya setiap minggu 10.000. Jika setiap minggu uang sakunya bertambah 1.000, maka dapat dituliskan uang saku dari minggu ke minggu berikutnya adalah 10.000, 11.000, 12.000, dan seterusnya. Artinya minggu pertama dia mendapatkan 10.000, minggu kedua berarti 11.000, karena kan setiap minggunya bertambah 1.000. Nah, jadi dapat kita buat seperti ini. Nah, 10.000 tambah 1.000, 11.000. 11.000 tambah 1.000, 12.000. Nah, bagaimana dengan uang saku anak tersebut di minggu keempat? Berarti di minggu keempat anak tersebut mendapatkan uang saku 13.000, didapati dari 12.000 tambah 1.000. Jadi inilah ilustrasi barisan aritmatika. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut dapat kita susun. Ini adalah urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat, begitupun seterusnya. Nah, urutan-urutan tersebut didapati dari jumlah dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 1.000. Karena tadi kan bedanya 1.000. Nah, mari kita tinjau lagi dengan soal yang berbeda. Di sini ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Nah, kalau kita lihat 1 dengan 4 itu bedanya 3. 1 tambah 3, 4. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, barisan seperti di atas itu dinamakan barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika itu seperti apa sih, Bu? Kenapa ini dinyatakan sebagai barisan aritmatika? Coba anandaku perhatikan. Di sini dia selalu memiliki beda yang sama. 1.000, 1.000, nanti 1.000 di sini. Nah, begitu juga dengan soal yang ini. 1, 4, 7, 10, 13. Dia memiliki beda yang sama. Positif 3, positif 3, dan seterusnya. Nah, karena dia memiliki beda yang sama atau konstan, itu dikatakan barisan aritmatika. Jadi, dapat kita simpulkan, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan, seperti contoh tadi. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Apakah barisan ini termasuk barisan aritmatika? Kalau iya, bagaimana bentuk bedanya? Nah, kalau gitu kita coba ya dengan soal-soal contoh yang ketiga ini. Nah, untuk contoh yang pertama, kita lihat ini sama dengan soal yang saya berikan tadi. Yang pertama, dia memiliki beda 3. Karena dia sama, maka ini termasuk barisan aritmatika yang memiliki beda 3. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua, 28, 14, 20 memiliki beda itu 6. Nah, 6. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6, 20. Begitu seterusnya. Jadi, dapat kita katakan bahwa beda sukunya adalah 6 atau B-nya 6. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana cara menentukan apakah bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika atau tidak. Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Soal ketiga, kalau kita lihat di sini memiliki bedanya negatif 5. Loh, Bu, kok negatif ya? Tadi kenapa positif, ini kenapa negatif? Nah, kalau kita perhatikan soal ini angkanya mundur. Angkanya semakin ke kanan semakin kecil.
sehingga dia memiliki beda 5. 30 kurang 5, 25, 25 kurang 5, 20, 20 kurang 5, 15. Nah, berarti bilangan selanjutnya adalah 15 kurang 5, 10. Jadi dapat kita katakan bahwa beda sukunya adalah negatif 5 atau B sama dengan negatif 5. Jadi anandaku jangan bingung ya dengan soal yang bentuknya atau bedanya itu tidak positif, tidak tambah. Kalau misalnya kurang tidak masalah, ataupun nanti bentuknya itu pecahan, tidak masalah. Yang penting bedanya itu konstan, sama. Nah, sehingga secara umum dapat kita katakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N maksudnya misalnya U1, U2 gitu ya, berarti suku ke-1, suku ke-2. Jadi jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Artinya, misalnya N-nya 2, berarti U2 dikurang U2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Sehingga mencari beda itu adalah U2 kurang U1, gitu ya. Nah, jadi rumus umum suku ke N itu dapat kita buat dengan, atau kita lambangkan dengan U, dan A itu dilambangkan dengan suku pertama, beda dilambangkan dengan B. Dan penjabaran rumusnya seperti ini. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 tambah B, berarti kan A tambah B dan begitu seterusnya, sehingga didapati rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Dengan UN adalah suku ke N, A suku pertama, B-nya beda, N-nya banyak suku. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh yang nandaku. Nah, tentukan suku ke-20 pada barisan aritmatika berikut. Barisannya adalah negatif 3, 2, dan 7. Berarti dapat kita katakan A-nya negatif 3, bedanya adalah U2 dikurang U1. U2-nya 2, U1-nya negatif 3, berarti 2 dikurang negatif 3. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, yang diminta adalah suku ke-20, berarti N-nya 20. Jadi, U20 sama dengan A tambah 20 kurang 1 kali B. 20 kurang 1, 19. Bedanya adalah 5. Berarti negatif 3 tambah 19 kali 5, yaitu 95. 95 tambah negatif 3 adalah 91. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana cara menentukan sukunya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan suku ke N. Nah, berbeda ya bentuknya. Tentukan suku ke N dari barisan aritmatika berikut. Barisannya adalah 2, 5 per 2, 3, 7 per 2, dan seterusnya. Dapat kita lihat adalah A-nya 2, dan bedanya adalah U2 kurang U1. Berarti 5 per 2 kurang 2. 2 itu kita ubah ke bentuk pecahan, jadinya 4 per 2. Karena sukunya sudah, karena penyebutnya sudah sama, berarti 5 kurang 4 sama dengan 1 per 2. Nah, anandaku di sini, misalnya nih, anandaku ingin buat U3 kurang U2, tidak masalah, berarti 3 dikurang 5 per 2. Ya, tidak masalah dia. Kalau mau buat U4 kurang U3, boleh juga, tidak masalah. Nah, karena dimintanya suku ke N, tentukan suku ke N. Nah, nanti rumus ya, UN sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali setengah. Sehingga sehingga ini sudah selesai untuk menentukan suku ke N. Berarti UN-nya adalah 2 tambah N kurang 1 kali setengah. Atau mau dijabarin juga boleh, 2 ditambah setengah kali N gitu, dikurang setengah. Atau seperti ini juga tidak masalah. Oke, itulah contoh untuk soal yang kedua. Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Permintaannya di sini, diketahui barisan aritmatika berikut
4/3, 5/3, 2, 7/3, dan seterusnya sampai 5. Berarti ini suku terakhir ini sampai 5. Tentukan banyak sukunya. Sampai angka 5 ini suku keberapa dia? Nah, tentukan terlebih dahulu. A-nya 4/3. Bedanya berapa sih? U2 kurang U1. Berarti 5/3 dikurang 4/3. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Sehingga hasilnya 1/3. Nah, UN, suku ke N-nya nilainya adalah 5. Berarti kita tinggal masukkan, tinggal substitusikan. A-nya 4/3, N-nya kan belum tahu. Berarti N kurang 1 kali 1/3 sama dengan 5. Nah, di sini anandaku, karena dia penyebutnya sudah sama, ibu langsung kalikan aja dengan 5. Berarti 3 kali 5 itu 15. Tapi syaratnya sukunya harus sama ya, penyebutnya harus sama. Nggak boleh di sini 2, di sini 5, nggak boleh. Harus sama-sama 3 baru bisa kita kalikan. 15 gitu ya. Berarti tinggal 4 tambah N kurang 1 sama dengan 15. Tinggalkan N-nya. Pindahkan semua yang tidak punya N. Berarti 4 kurang 1, 3. 3-nya positif, pindah ruas jadi negatif. 15 kurang 3, 12. Jadi, banyak suku pada barisan tersebut sampai nilainya 5 adalah 12. Begitu anandaku. Nah, karena ibu sudah memberikan beberapa contoh, silakan anandaku coba latihan soal berikut. Bagaimana menentukan suku ke-8 dan suku ke-20? Nanti satu-satu ngerjakannya ya, U8 dan U20. Begitu juga dengan soal nomor 2. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Sampai nilainya 40 ini barisan suku keberapa dia? Oke, itu saja mungkin. Jadi anandaku, tidak ada orang sukses yang langsung sukses. Tidak ada orang hebat yang langsung hebat. Tapi mereka semua melewati yang namanya cobaan. Cobaan seperti apa? Cobaan dalam belajar. Nah, kalau ingin sukses matematika, berarti cobaan dalam belajar matematika yang katanya sulit. Cobaan harus belajar sampai malam, sampai tidak mengenal waktu lagi. Mereka ditempa untuk menjadi sukses. Mau seperti mereka? Berusahalah lebih dari orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan share ya. Saya percaya kalian luar biasa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.